Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Helvi Rosa. Di sini kita akan masuk subtema 3, yaitu pertumbuhan hewan. Bagian A, mengenal pertumbuhan ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam akan menetas setelah dierami selama kurang lebih 21 hari. Telur ayam akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam yang baru menetas berukuran kecil dan bulunya lembut sekali. Setelah berusia kurang lebih 1 bulan, anak ayam tumbuh semakin tinggi, berat badannya juga bertambah, bulunya juga semakin banyak dan tebal. Setelah dewasa, ayam akan bertambah semakin tinggi, berat ayam juga semakin bertambah, dan bulunya juga semakin banyak dan bertambah tebal. Pada saat baru menetas, kita susah membedakan antara ayam betina dan ayam jantan. Setelah dewasa, ayam betina berjengger kecil dan bulu ekornya tidak panjang. Sedangkan ayam jantan dewasa mempunyai jengger yang besar dan bulu ekornya panjang dan bertaji. Nah, di sini kan ada gambar di mana yang pertama ada telur ayam menetas jadi anak ayam yang kecil, kemudian ayam usia 1 bulan dan ayam dewasa. Inilah pertumbuhan ayam. Selanjutnya yang B, mengenal pertumbuhan kucing. Kucing berkembang biak dengan melahirkan. Anak kucing yang baru lahir berbeda dengan kucing dewasa. Hal itu menunjukkan bahwa kucing mengalami pertumbuhan. Bagaimana kucing mengalami pertumbuhan? Coba kita perhatikan gambar berikut. Anak kucing yang baru lahir, tubuhnya kecil dan bulunya halus sekali. Setelah 3 minggu, anak kucing tumbuh bertambah tinggi, bertambah panjang. Berat badannya juga bertambah dan bulunya semakin lebat. Begitu juga pada usia 8 minggu. Kemudian usia 5 bulan. Kucing semakin bertambah tinggi dan bertambah panjang. Berat badannya semakin bertambah dan bulunya pun semakin lebat. Pada saat dewasa, kucing semakin bertambah tinggi dan bertambah panjang. Berat badannya semakin bertambah dan bulunya semakin bertambah lebat. Di sini ada gambar yang mana anak kucing berusia sehari, ada anak kucing yang berusia 3 minggu, ada anak kucing yang usianya 8 minggu dan usia 5 bulan dan kucing dewasa. Selanjutnya yang C, mengenal pertumbuhan ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai jumlahnya ratusan. Telur kemudian menetas menjadi larva. Larva kemudian tumbuh menjadi ikan muda. Ikan muda kemudian tumbuh menjadi ikan dewasa. Ikan bernapas dengan insang. Ikan berenang menggunakan sirip. Seperti ada yang gambar di samping. Di sini ada telur yang 1 jam, telur yang 4 jam, telur 20 jam, telur 30 jam. Setelah 30 jam dia menjadi larva, terus menjadi ikan muda dan menjadi ikan dewasa. Ini bentuk cara pertumbuhan ikan. Kemudian bagian D, mengenal pertumbuhan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kemudian menetas menjadi larva atau yang lebih kita kenal dengan nama ulat. Ulat ini akan makan daun-daunan. Semakin lama ulat mengurangi makan daun dan akhirnya berhenti sama sekali. Ulat pun diam tidak bergerak. Kemudian ia membungkus dirinya dengan benang. Setelah seluruh tubuhnya terbungkus, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Semakin bertambah waktu, pada kepompong akan mulai tumbuh sayap dan bagian lainnya. Setelah semuanya lengkap, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu muda. Kupu-kupu muda ini akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Seperti ada gambar di atas ini. Pertama dia telur, kemudian jadi larva, kepompong, lalu kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa. Nah, inilah cara perkembangbiakan kupu-kupu. Yang selanjutnya mengenal pertumbuhan katak.
Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ini akan diletakkan katak dewasa di dalam air. Setelah beberapa hari, telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Berudu bernapas dengan insang. Pada berudu, kemudian akan tumbuh kaki. Setelah itu akan berubah menjadi katak muda yang masih berekor. Akhirnya katak muda berubah menjadi katak dewasa. Seperti gambar di sampingnya, yang pertama telur menjadi berudu, habis itu berudu tumbuh kaki, katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Inilah pertumbuhan katak. Yang terakhir, F. Mengenal pertumbuhan nyamuk. Nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur yang jumlahnya bisa sampai ratusan. Telur kemudian menetas menjadi jentik-jentik atau larva. Jentik-jentik ini selalu bergerak di dalam air. Setelah beberapa hari, jentik-jentik berubah menjadi kepompong atau pupa. Kepompong ini kemudian berubah menjadi nyamuk. Seperti yang ada gambar di samping, yang pertama ada telur nyamuk, kemudian ada larva, terus menjadi pupa. Setelah menjadi pupa, baru dia menjadi nyamuk. Inilah cara pertumbuhan nyamuk. Nah, itu tadi macam-macam pertumbuhan hewan. Tadi kan ada ayam, kucing, kupu-kupu, katak, nyamuk, dan ikan. Tadi kan sudah dijelaskan. Ayam bernapas menggunakan paru-paru. Kucing juga bernapas dengan paru-paru. Sedangkan ikan bernapas menggunakan insang. Katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Sedangkan kupu-kupu dan nyamuk bernapas dengan trakea. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.